Mbak Rela, Mbak Ima, apa kabarnya? Hai, hai. Annyeong. Ya, untuk mengerjakan misi kayak influencer kita di bulan Juni, gimana cara memanfaatkan apa yang menjadi keahlian kita atau kita suka juga bisa, hobi juga bisa gitu untuk mempromosikan Korea gitu. Nah sebenarnya kan kalau aku mikirnya kita di Drakor Class suka drakor dan literasi. Apa sih yang kita lakukan untuk mempromosikan konten Korea? Kalau aku sendiri ya di Drakor Class, dari hobi kita menulis gitu kan, terus nonton drama Korea, akhirnya kita bikin review drama. Sebenarnya harapannya adalah supaya orang-orang yang nonton drakor atau yang pengen tahu tentang drama itu tuh bisa dapat informasi dari konten kita gitu kan ya, dari tulisan-tulisan kita. Tapi ternyata mungkin secara tidak langsung itu juga mempromosikan apa namanya, drakornya itu sendiri gitu kan. Iya, Orang jadi punya referensi buat nonton drama Korea dan otomatis ya makin terkenal aja tuh si drakor gitu kan di Indonesia gitu kan. Secara nggak langsung kita ikut berperan dalam mempromosikan konten Korea gitu. Iya, kalau menurutku ya, ini kan drakor itu mereka bikinnya apik ya, apik dan detail gitu, dan mereka cukup cukup kuat risetnya bikin drakor nih. Jadi eh, kalau nonton drakor tuh pasti ada sesuatu yang entah itu hikmah dari ceritanya, entah itu quotes-quotesnya yang kita ambil, entah itu ada pengetahuan sesuatu mungkin tentang masak-masakan atau tentang makhluk-makhluk mitologi atau apa. Itu sayang banget kalau nggak kita dokumentasikan dalam sebuah tulisan gitu. Kan hitung-hitung kita jadi nambah wawasan juga, hitung-hitung kita jadi nambah pengetahuan gitu. Syukur-syukur jadinya menginfluence yang lain untuk oh iya ya ternyata nonton nggak sekadar nonton gitu. Ternyata nggak sekadar cuma nonton yang cinta-cintaan lah, nggak cuman lihat yang uwu-uwu gitu, yang kiowo, tapi ada sesuatu yang kita ambil juga gitu. Untuk sekadar ngumpulin quotes aja itu menurutku banyak di drakor yang bisa diambil. Tuh Kak. iya. Nah kalau selain nge-review gitu, kalian paling sukanya itu gimana terus kira-kira kalian riset dulunya kemana gitu nyari informasi tambahannya? Ada tulisan mana kira-kira yang kalian paling ingat yang kayak wah gue suka banget nih pas nulis ini karena ini nih sesuatu yang menjadi ketertarikan gitu buat gue gitu. Ada nggak yang kayak gitu? Ada Pernah nggak? ada Ada sih, pernah. ada pasti. Aku pernah pas nge nulis apa ya, yang Sagek itu, aku pernah sampai riset gimana silsilah Raja Joseon itu. Dari mulai sebelum Joseon justru, dari Yang pas nulis Raja zamannya Choljong, bukan? iya ya kalau nggak salah itu. Pokoknya pokoknya kalau nulis Sagek pasti risetnya lama karena nggak pertama kan mungkin ada banyak nama yang sama ya, yang kebetulan nggak familiar kan kalau aku sebagai orang Indonesia gitu bolak-balik lihat ini namanya yang ini siapa sih kok mirip gitu. Nah terus yang kedua juga kan ada banyak banget raja-raja ya di Korea gitu dari sebelum Joseon, dari Goryeo, dari sebelumnya. Terusnya lagi kan silsilahnya tuh memusingkan ya maksudnya jadi ya mesti bolak-balik lihat itunya, lihat silsilahnya. Tuh, aku inget banget dulu nanya, apa sih film Sagek yang kalian rekomendasikan yang paling bagus gitu. Terus ya semua orang menjawab Moon Lovers dong gitu. Jadi pokoknya Betul. memang memang sih aku harus akui si Moon Lovers itu yang cukup menarik secara visual dan ceritanya nggak membosankan walaupun itu fantasi kan ya gitu bahwa yang jadi si Ayu itu nggak beneran ada gitu kan tapi cukup Iya, menarik gitu cara mereka rata-rata menjelaskan. kalau tokohnya fiksi biasanya kalau yang tokoh utamanya ya mungkin ini kayak Ya, kalau di barat itu Titanic ya. Ceritanya ada, si awak kapalnya pun ada gitu. Orangnya memang bertugas seperti itu, tapi Jack and Rose-nya kan nggak fiktif. ada. Gitu kan. Iya, Itu kayak cuman buat bumbu-bumbu biar seru aja gitu dramanya. iya. Itu ya menarik ya gimana cara mereka membungkus sejarah, Iya, mengintroduce tokoh fiktif
dan itu tetap menarik gitu loh buat ditonton gitu loh. Iya. Kalau Mbak Ima pernah nggak, apa tulisan yang mana tuh yang paling berkesan? Oke, jadi aku pernah nulis tentang DMZ Kak, yang Demilitarized Zone. Itu waktu nulis tentang salah satu tempat wisata di Korea yang pengen dikunjungi gitu. Jadi dulu sebelum aku ke Korea 2010 kan aku pernah ke sana. Nah, itu diceritain sama orang tua aku pernah ke sana gitu. Terus diceritain lah kok kayaknya tuh menegangkan dan seru gitu kan. Akhirnya tapi waktu 2010 itu aku belum nggak sempet ke sana gitu karena dulu kan bareng sama kampus ya, jadi tidak sebebas kalau kita liburan Merpati. gitu. Iya, jadi ya udah jalan-jalannya di sekitar kampus aja dulu itu gitu. Terus pas mau nulis tentang DMZ itu ya aku riset gitu tentang apa aja sih yang ada di sana, sampai ke travel yang menyediakan open trip ke sana gitu. Terus nomor teleponnya biayanya berapa sih gitu, apa kepo-kepo gitu. Jadi ingat. Itu nulis yang di MZ setelah Crash Landing on You ya kayaknya ya. Setelah drakor Crash Landing Iya, on You. benar. Ya? Iya, Makin betul. pengen Karena ya. aku nulis tuh ada 2 bagian yang benar-benar berbatasan Korea Utara dan Korea Selatan, dan di situ dijaga sama tentara dari Korea Utara gitu kan. Terus aku mengibaratkan Cielah seandainya tentaranya Jagain seperti Kapten Ri Ri. Jong Hyuk. Nggak jadi pulang nanti. Terinspirasi. Iya. Ya tapi kan selain perbatasan itu sendiri ada hal-hal lain ya di DMZ juga ya yang bisa dilihat ya. Ya kalau aku malah belum pernah ya ke Korea gitu. Baru membaca banyak tentang Korea ya sejak nonton drakor lah gitu, dan aku malah pengennya ke Namsan Tower karena tempat itu kayaknya banyak banget disebutin dalam drakor romantis gitu. Romantis. Jadi kalau aku juga lihat konten Korea dari drama Korea tuh banyak banget. Sampai kita tak sanggup menuliskan semuanya. Mereka kayaknya dari sinergi satu drama ya. aja bisa banyak banget ya. Iya, misalkan antara industri perfilman sama pemerintah di Departemen Pariwisatanya itu, terus dukungan pemerintah pusat itu kayaknya mereka sinergi ya emang untuk syuting di tempat-tempat yang memang mungkin bersejarah atau yang tempat-tempat yang penting tuh kayaknya bisa-bisa aja kalau film gitu karena tahu efeknya tuh dahsyat gitu si drama Korea ini. Iya, dan gara-gara nonton drama Korea kita jadi penasaran kan. Misalnya kita mencari tahu, ini beneran nggak sih? Iya. Ini sebenarnya gimana sih? Gitu kan. Ya sebenarnya kita salah satu niatnya kita di Drakor Pas juga ya biar orang-orang dapat informasi yang kita dapatkan dari drama Korea, yang ya itulah setelah yang nulis riset dulu gitu. Kita kan bikin podcast juga ya jadinya ya. Karena kita tidak cukup tenaga untuk menuliskan, kita juga butuh untuk membicarakan. Dan karena kalau nulis kan kita sendiri gitu kan Kak. Tapi kalau ngobrol podcastan gitu kan rame-rame ya, jadi semua isi kepala dan isi hati tertumpahkan di sana. Tambah lagi sekarang pakai YouTube. Harapan, komentar, segala macam. Itu perasaan-perasaan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata tulisan gitu. Makanya harus keluar secara lisan. Yes. Seperti omelan terhadap ending atau kegiatan terhadap tokoh utamanya. Prediksi-prediksi. Kalau podcast kita emang lebih ke drama, secara drama ya gitu ya. Kalau di tulisan sih kita bisa variasi, bahkan ada banyak nulis profil aktor dan aktris juga gitu, atau rekomendasi drama. Ya banyak sih yang bisa kita lakukan dari kesukaan kita terhadap menulis ya, yang membuat kita membuat konten Korea dari kesukaan kita menulis gitu. Tunjukin dong website kita Kak. Ya kita tunjukin website ya biar kelihatan nih. Hari ini tulisan terbarunya itu tentang webtoon. Jadi memang kan banyak ya drama yang diangkat dari webtoon. Ini
hari ini kita nulisnya webtoon Forbidden Marriage. Terus kemarin ada tulisan tentang podcast. Jadi podcast Drama Tomorrow ini drama yang baru habis. Ini yang nulis Rera. Terus kita juga nih nulis profil Sojisup yang lagi main Dr. Lawyer. Terus kalau mau baca isinya langsung ke drakorclass.com. Nah, kita juga ada tulisan K-pop ya. K-pop. K-pop. Ya. Lengkap Jadi semua ada. banyak sih. Betul. Nih, kalau ini spoiler nih. Ini yang nulis Mbak Ima. Ya kan? Ini adalah curahan hati gitu ya tentang ending drama Shooting Stars. Iya. Nah, ini juga pokoknya ada banyak lah drama-drama baru, drama-drama lama, film. Nah, semuanya bisa dilihat di website drakorclass.com. Banyaklah yang bisa kita promosikan dari menonton drama Korea saja gitu. Dan jadi kita memang talentnya nonton ya sama nulis ya. Talentnya nonton sama nulis. Utamanya itu. Karena kita kebanyakan emang blogger ya Kak ya. Semuanya kayaknya ya blogger. Iya, gitu. Kayaknya gitu aja untuk hari ini. Apa yang nggak boleh lupa, Mbak Ima? Follow sosial media Drakor Class ya. Di mana-mana ada Twitter, Instagram, Facebook, Drakor Class, podcast juga. Terus baca-baca artikel kita di www.drakorclass.com. Itu sih utamanya membaca artikel yang menginspirasi. Kayaknya kita aja dulu hari ini. Terima kasih loh Mbak Ima dan Mbak Rera sudah menemaniku ngobrolin konten kita hari ini. Annyeong. Annyeong.